A. Ilmu pengetahuan umum. Bidang ilmu pengetahuan umum yang akan kita bahas meliputi 5 perkembangan ilmu, yaitu ilmu filsafat, ilmu kedokteran, astronomi, tokoh-tokoh ilmuwan, dan baitul hikmah. 1. Perkembangan ilmu filsafat. Filsafat artinya ilmu pengetahuan yang membahas tentang hakikat dari segala keadaan. Filsafat diserap dari bahasa Yunani filosofia. Pertama dikenal pada abad ke-8 Masehi di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Pengaruh filsafat Yunani sudah mulai masuk pada abad ke-4 sebelum Masehi, tetapi mulai tampak pada masa Daulah Abbasiyah berkuasa. Dengan pengaruh dan perjalanan perkembangan ilmu serta banyak peminat filsafat dan ilmu pengetahuan lain, banyak khalifah yang membuka jalan penerjemahan atau alih bahasa buku-buku ilmu pengetahuan. Maka kaum muslimin dapat menikmati karya-karya bangsa lain. Dengan penerjemahan tersebut memunculkan para cendekiawan dan filsuf yang terkenal seperti Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, dan Al-Ghazali. 2. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan kesehatan dan penyakit pada tubuh manusia. Tetapi perkembangan ilmu kedokteran tidaklah singkat. Mulai dari perkembangan ilmu kedokteran Yunani yang dirintis oleh Hippocrates, tradisi-tradisi serta teori-teori perguruan di Jundi Sabur, pemindahan pusat kedokteran Jundi Sabur ke Baghdad, pengajaran ilmu kedokteran di masjid dan madrasah, menerjemahkan buku-buku kedokteran serta menulis buku-buku kedokteran, yang akhirnya mereka berhasil menciptakan temuan-temuan dan kitab-kitab yang lebih maju. Orang Islam yang pertama sebagai pengarang kedokteran adalah Ali bin Robban At-Tabari. Dia menulis Firdaus Al-Hikmah yang disusul generasi dokter dan ilmuwan kedokteran Islam yang berjumlah ratusan orang. 3. Ilmu astronomi. Ilmu astronomi juga disebut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit. Ilmu ini sudah berkembang pada tahun 3000 sebelum Masehi dengan menemukan 12 gugusan bintang yang melahirkan cabang ilmu lainnya seperti geometri, ilmu ukur, hitung, matematika, hingga akhirnya berkembang ilmu penanggalan. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, mereka menyebarluaskan atau melestarikan ilmu tersebut serta mengembangkannya. Seorang ilmuwan muslim di bidang astronomi yang terkenal ketika itu adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ilmuwan Islam pada masa Daulah Abbasiyah antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, Al-Ghazali, dan Jabir bin Hayyan. Berikut penjelasannya. Al-Kindi yang nama lengkapnya Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asyas bin Qais. Al-Kindi adalah filosof terbesar pertama Islam. Ia lahir di Kufah pada tahun 801 Masehi dan wafat pada tahun 869 Masehi. Al-Kindi pernah menjabat sebagai gubernur Kufah pada masa Khalifah Al-Mahdi dan Harun Al-Rasyid. Sebagai filosof muslim yang pertama, Al-Kindi memiliki karya sejumlah kurang lebih 270 buah yang dikelompokkan ke dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometrik, medis, astrologi, psikologi, politik, meteorologi. Ibnu Maskawi yang mempunyai nama lengkap Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Maskawi, lahir pada tahun 941 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawi adalah seorang moralis, penyair, serta ahli ilmu kimia. Ia lebih terkenal sebagai ahli sejarah dan filsafat. Ia pernah menjadi seorang pustakawan. Abu Fath Al-Amin memiliki putra yang menjabat sebagai menteri. Ibnu Sina, nama aslinya adalah Abu Al-Husain bin Abdullah, lahir di Afshanah, Bukhara pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1039 Masehi di Hamdan, seorang dokter dan filsuf Islam yang ternama di negara barat. Ia dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan
baik Al-Quran dan ilmu-ilmu agama maupun ilmu umum seperti matematika, logika, fisika, geometri, astronomi, metafisika, dan kedokteran. Ar-Razi adalah seorang dokter dan juga filosof. Ia lahir di Rai pada tahun 865 Masehi, wafat pada tahun 932 Masehi. Kehebatan Ar-Razi yaitu pernah menulis dalam setahun lebih dari 20.000 lembar kertas. Karyanya berjumlah 232 buku atau risalah. Karya yang terkenal adalah Al-Hawi, yaitu ensiklopedia kedokteran yang berjumlah 20 jilid. Jabir bin Hayyan seorang ahli ilmu kimia Islam yang terkenal. Lahir pada tahun 721 Masehi di Kus dan meninggal di Kufah pada tahun 815 Masehi. Jabir bin Hayyan banyak menulis tentang logika, matematika, kedokteran, dan fisika. Hasil karyanya mencapai 80 buah, diantaranya At-Tajmi, Az-Zahabi, dan Asy-Syarqi. Karyanya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Al-Ghazali lahir di kota Ghazalah, sebuah kota kecil di dekat Tus, dan wafat di tahun 1111 Masehi, tepatnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir. Seorang pemikir teolog, filosof, dan sufi termasyhur sepanjang sejarah Islam. Dari keluarga sederhana dan taat beragama, sejak dari kecil sudah dipelajari Al-Quran dari ayahnya. Al-Ghazali memperdalam ilmu fikih, ilmu mantik, dan ilmu kalam. Selanjutnya kita bahas riwayat singkat para ulama hadis yaitu sebagai berikut. 1. Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Maghirah bin Barjiba Al-Bukhari. Ia lahir di Bukhara pada tahun 810 Masehi dan meninggal di Kahartana pada tahun 870 Masehi. Setahun kemudian, ia sudah berani meralat kesalahan gurunya ketika keliru menyebutkan periwayatan hadis. Kitab Sahih Al-Bukhari berisi 7.272 buah hadis dan sekitar 100.000 buah hadis yang diyakininya sahih. Dan diyakininya hadis yang sahih membuktikan bahwa ketelitian Imam Al-Bukhari sangat tinggi. Imam Al-Bukhari juga menghasilkan beberapa karya lain, di antaranya adalah At-Tarikh As-Sahih, At-Tarikh Al-Awsat, dan lain-lain. 2. Imam Muslim. Imam Muslim mempunyai nama lengkap Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaburi. Ia lahir di Nisabur pada tahun 817 Masehi dan meninggal tahun 875 Masehi di kota itu juga. Bersama Al-Bukhari, Muslim disebut dengan Syekhani atau dua syekh. Karya besar Imam Muslim adalah Al-Jami' As-Sahih Muslim atau biasa disebut Sahih Muslim. Hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim merupakan hadis yang telah disepakati dan disaring dari 300.000 hadis yang diketahuinya. 3. Abu Daud. Abu Daud mempunyai nama lengkap Abu Daud Sulaiman bin Al-Aziz bin Ishaq bin Bashir dan Sidad bin Amr bin Amran Al-Azdi As-Sajistani. Ia lahir di Pagoda pada tahun 817 Masehi dan wafat pada tahun 888 Masehi. Sunan Abi Daud memuat 4.000 hadis dari sekitar 500.000 hadis yang dihimpunnya. Sunan Abi Daud sudah diulas lebih dari 13 judul kitab dalam bentuk syarah atau komentar, mukhtasar atau ringkasan, dan fasih atau revisi. 4. At-Tirmizi. At-Tirmizi mempunyai nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Syawrah bin Musa bin Ahad As-Sulami Al-Bukhi. Ia lahir di Termes, Tajikistan pada tahun 209 Hijriah dan meninggal pada tahun 279 Hijriah di tempat yang sama. Kelebihan Sunan At-Tirmizi dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah dalam segi penggunaannya, dan dua kitab Sahih tersebut, Sahih Muslim, hanya dapat dipahami oleh seorang ahli, sedangkan Sunan At-Tirmizi dapat dipahami oleh orang awam. 5. An-Nasai. An-Nasai mempunyai nama lengkap Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Bahar bin Sinan. Ia lahir di masa Khurasan pada tahun 830 Masehi dan meninggal di Damaskus pada tahun 915 Masehi. Sejak kecil, ia telah belajar dan menghafal Al-Quran serta mendalami isinya. Beberapa kitab yang ditulis oleh An-Nasai yaitu Sunan Agung Brah, Sunan Al-Mujtaba, Kitab At-Tamis, dan lain-lain. Selain Sunan An-Nasai, sebuah kitabnya yang juga terkenal adalah Kitab As-Sunan Al-Mujadabah
Kitab ini memuat 5.761 hadis dan termasuk dalam Kutubus Sittah. 6. Ibnu Majah. Ibnu Majah mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Arabi Al-Qazwini. Ia lahir di Qazwin, Irak pada tahun 824 Masehi dan meninggal pada tahun 887 Masehi. Majah adalah nama gelar bagi Yazid. Hasil karya Ibnu Majah terdiri dari berbagai cabang ilmu dalam bidang tafsir. Beliau menulis tafsir Al-Quran Al-Karim, Tentara Al-Karim, dan Tarikh. Di bidang hadis, beliau menulis Sunan Ibnu Majah. B. Perkembangan ilmu hadis pada periode ke-6. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memelihara hadis antara lain sebagai berikut. 1. Menghafal sejumlah hadis. 2. Menyempurnakan susunan kitab-kitab hadis. 3. Menghimpun hadis-hadis yang tidak beraturan menjadi bagian-bagian yang sistematis. 4. Menyusun kitab sejarah untuk menjelaskan kitab-kitab hadis terdahulu. Karya-karya para ulama yang berupa kitab-kitab para periode ini antara lain sebagai berikut. 1. Kitab Mustakhrij. 2. Kitab Atraf. 3. Kitab Mustadrak. 4. Kitab Jami. Ilmu fikih. Perkembangan ilmu fikih pada periode keempat. Pada periode ini ilmu fikih mengalami perkembangan pesat karena disebabkan para tabi'in pada periode sebelumnya telah menetapkan landasan dasar ilmu fikih. Namun terjadi perbedaan antara ahlul ra'yi dan ahlul hadis yang akhirnya mereda karena dianggap atau diterima dalam penetapan hukum fikih. Dan juga pada periode ini ilmu fikih berkembang pesat karena ditandai dengan munculnya para imam mazhab, yaitu Imam Hanafi atau Abu Hanifah Nu'aiman bin Sabit. 2. Imam Malik atau Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Kaiman bin Hutail bin Amr bin Haris Asbahi. 3. Imam Syafi'i atau Abu Abdullah Muhammad bin Harish Asy Syafi'i. 4. Imam Hambal atau Ahmad bin Muhammad bin Hamkud. Berikut beberapa latar belakang tentang Imam mazhab. Imam Hanafi. Beliau lahir di Kufah pada 699 Masehi dan wafat pada 776 Masehi di Baghdad. Beliau juga memiliki latar belakang sebagai anak saudagar kaya raya. Selain itu, Imam Hanafi juga diketahui menguasai ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan juga dasar yang digunakan Imam Hanafi adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah, fatwa dari sahabat, Hayas, Ihtisan, Ijma, dan Urf. Dasar itulah yang dikenal dengan mazhab Hanafi. 2. Imam Malik. Beliau lahir pada 716 Masehi di Madinah dan wafat pada 716 Masehi di kota yang sama. Imam Malik juga mempunyai latar belakang sebagai ulama, namun tidak banyak melawan ilmu. Dasar yang digunakan Imam Malik dalam memutuskan suatu ketetapan adalah Al-Quran dan lain sebagainya. Dasar-dasar itu dikenal dengan mazhab Maliki. Imam Malik juga menghasilkan karya terbesarnya yang dikenal sebagai kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 767 Masehi di Fales dan wafat pada 820 Masehi di Kairo. Imam Syafi'i mempunyai latar belakang. Pada saat umur 9 tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran dan dilanjut beliau dengan mempelajari ilmu fikih. Dasar yang digunakan beliau dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran dan lain sebagainya. Beberapa karya yang ia hasilkan adalah Al-Risalah atau membahas tentang asal-usul fikih. 4. Imam Hambali. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi di Baghdad dan wafat pada 855 Masehi di kota yang sama. Imam Hambali mempunyai latar belakang sebagai seorang ulama mujahid di bidang fikih. Mazhabnya disebut mazhab Hambali. Selain itu, di bidang fikih, Imam Hambali menetapkan suatu hukum. Dasar itu juga dikenal dengan mazhab Hambali. Beliau juga menghasilkan karya terbesarnya adalah kitab Al-Musnad yang menghimpun 40.000 hadis. ما بعرف شو صار